Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan akhir dari penelitian dasar skema BIMA tahun 2025 yang berjudul Online Testing Kemampuan Membaca dan Bahasa, Identifikasi Dini Kesulitan Belajar, dan Analisis Lingkungan Belajar sebagai Faktor Determinan. Penelitian ini diketuai oleh Dr. Rerna Chalinovita beserta keempat anggota timnya. Mengapa kami melakukan penelitian ini? Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi pemahaman literasi dasar di Indonesia. Kita tahu bahwa kemampuan bahasa dan membaca adalah fondasi utama akademik anak. Namun, deteksi dini kesulitan belajar sering terkendala karena kurangnya alat ukur yang terstandar dan mudah diakses. Kami juga mencermati bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi membaca itu perlu kami pahami. Dengan demikian, eksplorasi lingkungan rumah dan lingkungan sekolah itu diperlukan. Oleh karena itu, terdapat dua tujuan utama dalam penelitian ini. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan alat tes bahasa reseptif dan membaca yang terstandar dan berbasis online. Sebagai langkah pertama, kami melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap tes yang berbasis paper dan pensil. Tujuan yang kedua adalah kami ingin menggali faktor lingkungan rumah apa saja yang berkaitan dengan kemampuan membahasa dan membaca tersebut. Berbagai kegiatan telah kami lakukan untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Pengambilan data secara langsung pada siswa SD kelas 1 dan kelas 2. Sebelum pengambilan data tentunya kami melakukan workshop kepada enumerator untuk memastikan pemerataan pemahaman dan kualitas proses pengetesan, dan kami juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membuat website sebagai rumah untuk instrumen pengukuran kami yang nantinya akan berbasis online. Pada tahun 2025 ini, kami berhasil mengembangkan dua instrumen penting. Yang pertama adalah Kosapat, yaitu kosakata reseptif Pajajaran. Pada instrumen pengukuran ini, anak akan diberikan sejumlah gambar, kemudian mereka diminta untuk menyebutkan gambar apakah itu. Pengujian psikometrik telah dilakukan terhadap Kosapat, sudah terstandarisasi dan memiliki norma untuk anak pembaca pemula yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD. Selanjutnya, kami akan mengembangkannya dalam bentuk online. Instrumen yang kedua adalah Literaku. Pada instrumen ini, anak akan diberikan sebuah teks atau cerita dan kemudian anak akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang relevan dengan teks tersebut. Tinjauan psikometri pada tes ini telah dilakukan, telah terstandarisasi, dan juga memiliki norma untuk anak pembaca pemula. Selanjutnya akan dikembangkan dalam bentuk online testing. Kedua instrumen ini juga telah mendapatkan surat pencatatan ciptaan atau HKI pada Januari dan November 2025. Untuk memudahkan penggunaan kedua instrumen ini, kami juga telah menyediakan technical manual yang berisi panduan administrasi tes dan pengolahan data. Rancangan website juga sudah mulai diproses. Berikut adalah desain tampilan wajah website kami. Selain pengembangan alat tes, temuan kami mengenai faktor lingkungan memberikan wawasan yang menarik bagi konteks Indonesia. Secara umum, teori Barat mengatakan bahwa keterlibatan orang tua di rumah menjembatani hubungan antara status ekonomi orang tua dengan kemampuan membaca anak. Namun, data kami menunjukkan hal yang berbeda. Kami menemukan bahwa meskipun orang tua dengan status ekonomi tinggi memang lebih sering terlibat dalam kegiatan belajar anak di rumah, ternyata keterlibatan tersebut tidak serta-merta meningkatkan skor membaca anak. Analisis kami menunjukkan bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap kemampuan membaca tanpa perantara keterlibatan orang tua. Mengapa ini bisa terjadi? Kami menduga adanya faktor budaya unik di Indonesia, seperti peran anggota keluarga lain dalam pengasuhan, bukan hanya dalam pengasuhan, tetapi juga keterlibatan anggota lain dalam pembelajaran anak di rumah.
Kami juga menduga ada faktor kualitas sekolah yang mungkin lebih dominan daripada stimulasi di rumah. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa intervensi literasi tidak hanya mengandalkan himbauan pada orang tua saja, tetapi juga pada perbaikan yang lebih sistemik. Sebagai kontribusi kami dalam pengembangan ilmu pengetahuan, artikel penelitian kami telah disubmit pada jurnal bereputasi yaitu Current Psychology. Sebagai kesimpulan, penelitian tahun ini telah berhasil mencapai target luaran utamanya, yaitu pengujian kosapat dan literaku yang berbasis paper and pencil. Kami juga menemukan beberapa determinan yang mempengaruhi kemampuan belajar anak. Langkah selanjutnya adalah penyesuaian instrumen alat ukur berbasis paper pencil ini ke dalam tes online sebagai upaya kami untuk meningkatkan aksesibilitas pada asesmen literasi yang berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas pendanaan BIMA tahun 2025 serta Universitas Pajajaran atas dukungan fasilitas yang diberikan. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dasar di Indonesia.